Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita pagi hari ini. Diskusi kita menarik ya. Tadinya saya tidak tertarik ya bukan tidak tertarik. Artinya ini kejadiannya adalah setelah saya menonton acara PDIP ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gelora Bung Karno. Itu adalah acara Bulan Bung Karno, kalau nggak salah itu ya. Bukan saya itu, tapi pada waktu itu saya ingin tahu apa sih itu yang dimaksudkan ya. Saya membuka beberapa itu ya, televisi saya tidak punya set-top box ya. Set-top box itu untuk mengendaki kita, tapi lumayan bisa menerima beberapa itu ya. Channel televisi semuanya mengikuti acara di Gelora Bung Karno di GBK. Kalau nggak salah cuma Metro yang nggak ikut ya, yang lainnya mengikuti. Kemudian saya melihat apa sih Bulan Bung Karno itu. Tadi ya saya menonton aja, mengikuti pidato-pidato dari Mbak Puan, pidato dari Bu Mega, bersemangat sekali gitu ya. Kemudian ada kalau nggak salah pidatonya Pak Jokowi. Nah dari sana saya mulai mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan Bulan Bung Karno. Ternyata Bulan Bung Karno itu ada acara yang dibuat oleh PDI karena pada bulan ini. Bulan Juni ya, terdapat momen penting terkait proklamator dan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Kelahiran Pancasila adalah tanggal 1 Juni, kelahiran Bung Karno adalah 6 Juni 1901, dan wafat pada 21 Juni 1970. Bahkan peringatan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno sudah menjadi agenda tahunan di Bali itu ya, Provinsi Bali. Kebetulan saya searching, saya lihat ini berapa kali atau apa baru pertama kali ya. Ya ternyata di Bali itu sudah 5 kali kalau nggak salah. Di agenda tahunan di Provinsi Bali. Pijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 19 tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno. Nah, ya saya ikuti aja, saya ikuti itu aja. Kemudian selesai, saya melihat channel itu yang melanjutkan, kok ada berita. Jadi setelah itu ya, ada berita yang sangat menarik. Sebenarnya itu bukan berita, tapi itu suatu diskusi. Di sana diskusinya kalau nggak salah dituliskan mantan Panglima Andika Perkasa siap menjadi tim sukses Ganjar. Mungkin saya salah ya, tapi saya lupa, saya tidak catat itunya ya, tapi seperti begitulah. Nah pada waktu tulisan yang ada di bawah itu acara, ada diskusi, saya lupa siapa yang diskusi. Yang menarik adalah video yang ditampilkan itu adalah pertama saya melihat seorang ibu, saya sangat mengenal, tapi saya lupa siapa itu. Tapi karena di bawahnya judulnya itu adalah mantan Panglima, saya ingat oh ini istrinya Jenderal Andika Perkasa. Tapi dia tidak bersama dengan, waktu direkam tidak bersama ini ya, lihat fotonya ini ya, saya sampai ini fotonya. Nah, itu dia dengan putranya yang ganteng ini, tinggi. Tadi ya saya pikir dia juga seorang itu ya militer gitu ya, ternyata bukan. Saya search gitu ya, sebelum saya search ternyata dia seorang dokter. Karena saya ingin tahu ini ya, putranya ini pernah pada waktu kunjungan DPR ke rumah untuk melakukan pengecekan atau apa ya, sebelum diangkat menjadi Panglima itu muncul nih si bapak yang ganteng ini ya, putranya Pak Andika.
Pertama yang saya lihat di siaran televisi itu adalah istri jenderal dari Andika Perkasa hadir dalam acara tersebut. Saya pikir, ternyata dia PDI gitu ya. Saya pikir PDI karena pakai merah. Ya coba lihat fotonya ini, pakai merah, putranya pakai batik merah, ibunya pakai baju atau pakai pakaian merah gitu ya. Nah ternyata nama dari putranya Pak Andika Perkasa itu panggilannya Alex Perkasa Hendro Priyono. Pada awalnya Pak Andika tidak terlihat bersama mereka karena yang ditunjukkan hanya itu. Yang ditunjukkan adalah videonya ibu Andika Perkasa ini ya. Akhirnya saya shock juga namanya. Siapa namanya itu? Dengan putranya ini. Ternyata saya ingat, bukan ingat ya, artinya saya cek dulu siapa ya, dulu pernah tahu. Ternyata namanya adalah dia Erwiani ya, atau akrab disebut dengan Ibu Heti, yang merupakan putri dari Bapak Hendro Priyono. Terlepas dari sapaan akrabnya, ternyata nama lengkap beliau cukup panjang. Ini saya search saja. Dia Erwiani Trisnamurti, saya catat ini ya, Hendrati Hendro Priyono. Nah ini nama terakhirnya ini terkenal banget ini. Saya tahu, ingat betul ya, karena dia kalau nggak salah kepala BIN ya. BIN itu BIN juga tak tahu. Saya tahu ini tentang intelijen itu ya, Badan Intelijen Negara apa saya lupa ya, tapi sangat terkenal ya. Tak asing nama di belakangnya itu tadi ya, putranya lengkapnya bukan Alex tadi ya, lengkapnya adalah Alexander Akbar Wiratama Perkasa. Perkasa dari nama bapaknya, ekornya ada Hendro Priyono. Ini beberapa kali terlihat dalam acara keluarga dan menjadi sorotan aja, seperti saya pengen tahu siapa sih dia ini sebenarnya. Ya. Seingat saya Pak Hendro itu bukan PDI Perjuangan gitu ya, kalau nggak salah dia partainya partai Purnawirawan ya, partai apa itu ya, kok nggak saya cari ya, PKPI kalau nggak salah ya, tapi mudah-mudahan saya nggak salah, cuma menduga-duga. Nah ya ini yang menarik buat saya, apakah mereka diundang untuk datang atas ini tadi sendiri? Loh, acara PDI kok datang itu kok seperti ada acara apa ya, ada festival atau ada acara pementasan band dan sebagainya. Nah, itu yang pertama menjadi pertanyaan saya. Nah, mari kita simak. Mereka dua-duanya ya, ibu dan anak ini, Ibu Heti dan Mas Alex ini memakai baju merah, meskipun itu batik merah. Ya nanti akan saya tunjukkan juga ya, bahwa ternyata Pak Andika itu ada. Pak Andika itu ada, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian yang menarik ini adalah Partai Nasdem menurut Pak Hasto juga diundang. Akhirnya saya tahu bahwa ternyata Pak Andika ini diundang. Itu ada pernyataan di salah satu bahasa dia diundang. Nah Partai Nasdem juga diundang. Kemudian tetapi nggak hadir. Menurut Pak Hasto, Pak Surya Paloh tidak hadir. Tentunya diundang karena masuk partai koalisi pemerintahan ya. Ya dugaan awal tidak datangnya Surya Paloh adalah ketidakcocokan akhir-akhir ini. Atau mungkin ya rivalitas, rival tentang apa ini ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit bagaimana Pak Jokowi sangat tidak setuju Pak Surya Paloh itu memilih Anies. Ada alasannya. Coba dicek review kembali itu saya posting saya supaya kita tahu kira-kira apa. Dan saya mendapatkan itu dari referensi ya. Kemudian mengapa tidak? Tadi Nasdem karena dia adalah koalisi pemerintah diundang. Ya, karena beberapa saat lalu dikatakan bahwa masa yang lainnya yang koalisi diundang ke istana, Nasdem tidak.
Nah, sekarang dia diundang tapi tidak datang. Ya tak tahu alasannya, mungkin ya bermacam-macam. Dulu nggak diundang, sekarang diundang, ada apa ini? Mungkin begitu. Tapi itu bukan urusan kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tidak mengundang Partai Demokrat yang akhir-akhir ini terlihat begitu dekat atau begitu hangat, istilahnya gitu. Ternyata ini alasannya mengundang Demokrat itu beresiko. Maka Pak Hasto Kristianto itu berunding dengan orang dari Partai Demokrat, ya, dalam hal ini Teuku Rifki. Selalu beliau mengatakan, kami tidak mengundang karena ini ada risikonya, ya, karena memang di dalam ini, di dalam bulan Bung Karno ini ada konsolidasi. Jadi kan kalau ada konsolidasi, itu alasannya ada konsolidasi Partai Perjuangan. Jadi tidak mungkin kok dia mengundang mereka yang di luar koalisi, partai di luar koalisi. Ya, itu alasannya, ya. Tapi kami tetap intens komunikasi dengan teman-teman dari Partai Demokrat. Ya, katanya Hasto, ya. Jadi mereka juga coba mengerti tidak mengundang. Kemudian tapi dia tetap mengatakan tetap. Cuman ada satu poin di sini, dengan hadirnya jenderal, ya, atau mantan panglima, atau panglima dia, ya, pada tahun berapa ya, 2021 ya, dia panglima, Andika Perkasa, dan dia bersedia menjadi, dari judul itu ditulis dia bersedia menjadi tim sukses Ganjar. Ternyata Pak Andika, ini lihat fotonya ini, ternyata Pak Andi juga pakai batik merah. Wah, ini benar-benar tentara, istilahnya kan banteng. PDIP kan banteng lambangnya. Akhirnya setelah mengikuti acara bulan Bung Karno, saya tadi katakan, saya melihat di televisi, lu ada ini. Wah, ini sayang saya tidak itu. Gambar ini saya ambil foto langsung di televisi itu. Tadi waktu acara bulan Bung Karno, saya tidak memegang HP. Kemudian yang ini cepat-cepat nyalakan saya foto. Nah, ini hasilnya Anda lihat, ya. Kemudian di sana judulnya, ini ada judul diskusinya adalah mantan Panglima Andika Perkasa gabung tim ses Ganjar. Wah, rasanya ini bisa menjadi tambahan PDIP. Kemarin kan sudah diumumkan beberapa calon wakil presiden. Dengan adanya Andika Perkasa ini muncul, ini bisa salah, ini dugaan kita, ya. Salah-salah ini bisa menjadi termasuk dalam radarnya PDIP ini menjadi calon wakil presiden, cawapres, calon wakil presiden. Nah, kita lihat mengapa Pak Andika itu diundang. Ya bukan mengapa sebenarnya. Pak Andika Perkasa itu sebenarnya dekat dengan Pak Jokowi, presiden kita. Kita lihat dulu. Dia dalam karier militernya, ya, dia lulusan dari Akademi Militer, ya, dulu dikatakan Akademi Angkatan Senjata, ya, atau AKABRI, ya, tapi ini karena ini dari TNI Angkatan Darat mungkin, ya. Ada Akmil, ada Akpol, gitu, ya. Nah, ini dia lulusan dia angkatan 1987, lulus tahun 1987. Pendidikan Andika itu luar biasa. Tidak terhenti setelah Akmil, ya. Kemudian dia mengambil sarjananya di Universitas Terbuka, menjadi sarjana ekonomi lulusan Universitas Terbuka. Kemudian dia memperoleh 3 gelar master dari Norwich University, ya, ini saya catat semuanya, National Defense University, dan Harvard University di Amerika Serikat. Menurut saya ini perguruan tinggi top semuanya, hebat. Ya. Sambil mengingatkan, ini ada hubungannya juga dengan AHY, ya. Dalam hal ini AHY sedikit saya sisipkan. AHY kan juga mengambil S2. Dia juga lulus S2 dalam hal apa itu, ya,
lupa saya tentang kepemimpinan, kemudian juga tentang pertahanan apa ya, lupa saya. Nah, mirip. Cuman masalahnya di sini yang kita bicarakan kebetulan saat ini adalah dia masih Mayor Jenderal Andika, dan Mas Ahaye itu adalah Mayor. Nah, itu kita bandingkan. Pada tahun 2005, Andika memperoleh gelar doktor dari The George Washington University. Waktu bidangnya saya nggak tahu ya. Kebetulan saya cari, doktor ternyata. Kita perhatikan, Andika ini menghabiskan, Andika Perkasa Jenderalnya menghabiskan 12 tahun karir militernya dia salah seorang komando pasukan khusus. Ini adalah pasukan atau elit ya, elitnya di TNI Angkatan Darat. Ya, yang merupakan bagian dari komando utama. Kopassus itu komando utama dari TNI AD. Sering dikatakan ini pasukan elit yang saya dengar. Saat mulai karirnya di Korps Barut Merah tersebut, ya, Andika berpangkat Letnan 2 dan menjadi komandan peleton grup 2. Saya shot satu persatu. Grup 2 para komando. Pada tahun 1999 Andika telah menjadi mayor. Nah, ini khusus dicatat, ada hitung 87 sampai 1999 mayor. Terus siapa namanya, Pak Ahaye itu dari Letnan 2 ke mayor berapa tahun? Untuk dibandingkan. Saya siap-siap untuk membandingkan ini. Kalau ini masuk dalam cawapres, belum ada tanda tangan. Masuk dalam cawapres, berarti Ahaye ada saingannya. Nah, kalau Pak Ahaye tidak cepat, hilang kesempatan lagi ini. Ya, tapi nanti kita bahas itu gitu ya. Andika dengan demikian memperoleh promosi untuk menjadi sebentar. Sangat populer ya Pak Andika Perkasa ya. Dia popularitasnya menanjak itu setelah dia menjabat sebagai komandan pasukan pengamanan presiden. Nah ini dan Pampres antara 2014 sampai 2016. Pampres itu pengamanan presiden siapa? Ya Jokowi, makanya dia dekat. Ya itu ya yang perlu saya sampaikan. Dengan demikian, saya tidak tahu ini ya. Kalau dia menjadi pas Pampres, mungkin karena dia komandan, dia mempunyai memperoleh promosi untuk menjadi seorang mayor jenderal. Majen itu bintang 2 ya. Paling tidak dia akan mencapai sampai bintang 2. Itu sementara yang kita lihat ya. Sebagai bagian pelaksana pusat TNI, Pas Pampres itu bertugas untuk melakukan pengamanan jarak dekat setiap saat untuk presiden dan wakil presiden. Pasukan ini juga mengamankan mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta tamu negara setara kepala negara atau pemerintahan. Jadi itu tugasnya. Jadi sekarang Presiden Jokowi, mantan presiden juga dijaga. Jadi saya tidak tahu sistemnya. Ya, jadi tugas mereka itu juga menjaga mantan presiden. Nanti akan saya search itu gimana tugasnya. Ya. Pengangkatan Andika sebagai dan pas Pampres mengawali kedekatan antara beliaunya itu Andika itu dengan Jokowi itu Pak Jokowi. Kemudian Andika ini langsung naik karirnya lebih jauh pada 2018 ketika menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat dengan pangkat Letjen. Waduh, ini ya, jadi dia Letjen bintang 3 kalau nggak salah, Brigjen 1, Maijen 2, Letjen 3. Dengan pangkat Letjen ini menempatkan dia satu langkah lebih dekat ke pimpinan TNI AD. Wah, waktu itu jenderalnya Pak siapa itu? Hadi Cahyono ya, itu bintang 4. Tidak lama setelah menjadi Pangkostrat, Andika akhirnya berhasil menjadi jenderal dan menjadi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat, ya, pada November 2018. Nah, ini menempatkan Andika ke dalam antrean calon pimpinan TNI Panglima. Kemudian pada November 2021 kita lihat bahwa karya militer Andika akhirnya berhasil memuncak seiring dengan terpilihnya dia sebagai Panglima TNI. Pengangkatan Andika menandai kelanjutan hubungan erat dengan Presiden Jokowi yang telah dibangun sejak tahun 2014. Nah, yang mungkin Anda ingat ya, bahwa Pak Andika ini pernah masuk dalam jajak pendapat mengenai calon presiden atau calon wakil presiden. Lalu, namun dalam jajak pendapat itu ya, dari 33 politisi waktu itu ya, Pak Andika hanya mendapatkan 0,4%. Itu surveinya Oktober sampai November 2022. Sudah mulai panas mengenai mulai hangat-hangat ya mengenai pemilihan presiden itu. Baik, itu sedikit mengenai Pak Andika. Nah, sekarang kita akan sedikit menyimpang. Dengan adanya pertemuan Puan dengan AHY, ada yang berkomentar, wah ini akan ada koalisi baru. Ini menarik, ada koalisi baru antara Demokrat, kemudian dengan AHY. Nah, kemudian pertanyaan dilanjutkan, terus bagaimana dengan AHY ini? Dengan hadirnya Andika ini. Jadi kita rasa di ujung tanduk ini AHY, ya, belum tentu. Kita akan diskusikan nanti ya, pada mungkin diskusi depan akan kita diskusi. Ada teman-teman yang kemarin sudah mulai berbicara, saya katakan nanti itu diskusi kita yang mendatang. Nah, yang perlu kita lihat, Pak Andika Perkasa ini pernah bersilaturahmi ke Pak Ganjar di Jawa Tengah. Nanti kalau ada fotonya saya muat, ya, mudah-mudahan ada fotonya, saya tunjukkan nanti fotonya. Akan saya muat di sini nanti. Anda lihat fotonya. Pernah berkunjung ke Pak Ganjar. Saya tidak tahu apa arti kunjungan tersebut. Apakah beliaunya sudah tahu bahwa Pak Ganjar ini akan menjadi cawapres? Siapa tahu gitu ya. Nah, mungkin yang dijangkau oleh Pak Andika apa namanya? Jangkaunya dia adalah bukan menjadi calon wakil presiden, mungkin juga ya. Menteri Pertahanan mungkin, itu dugaan aja ya, karena beliaunya kan terakhir adalah Panglima gitu ya, mungkin saya nggak tahu, tapi siapa tahu juga calon wakil presiden. Kemudian yang lagi adalah saya punya foto bahwa Pak Anies Baswedan itu pernah datang ke Pak Andika. Ya, saya lupa ya. Nanti ini fotonya akan saya muat juga. Ya, Anda lihat di sini ya, bagaimana Pak Anies Baswedan duduk bersama berdiskusi dengan Pak Andika. Nah, ada suatu kesimpulan dari teman saya. Ini kalau Pak AHY atau Demokrat terlambat bergabung misalnya dengan PDIP, sama dengan diskusi kita yang lalu, ya Anda lihat AHY akan gagal total. Tolong direview kembali mengenai AHY yang gagal total itu. Nah, saya tidak mengatakan apa-apa, itu teman-teman saya mengatakan, cobalah dihitung. Kalau Anda bergabung dengan PDIP, ada kemungkinan menang nggak? Kalau Anda bergabung dengan KPP, berapa persen kemenangannya? Dan Anda akan berhasil. Nah, itu dikatakan, saya bilang, ya terserah Anda mengatakan seperti itu. Belum tentu ya, koalisi perubahan ini kalah, saya katakan begitu ya. Terus ya kita harus melihat itu Pak, lihat situasinya. Nah, itu dia. Ya mungkin sekarang kita belum bisa lihat siapa menang siapa kalah, karena kita masih melihat koalisinya. Maksud saya calon presiden dan calon wakil presidennya. Ternyata KPP masih belum mengumumkan. Ada yang bilang mengatakan jangan-jangan KPP ini malah mau memakai Jenderal Andika Perkasa ini Pak. Loh, kok bisa gitu? Loh, beliau kan tentara
Ya, terus gimana? Kan pasukannya banyak. Saya bilang ya bisa juga, gitu ya. Karena mungkin untuk bersaing dengan Prabowo, gitu. Saya bilang loh sama Ganjar juga bersaing dengan Prabowo. Ya sudah, ya salah satunya tetap menjadi cawapresnya Anies, satunya menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Ya dibagi-bagi gitu ya. Nah, baiklah. Itu adalah diskusi-diskusi kita yang masih meraba-raba. Kita tidak tahu tepatnya bagaimana. Nanti mari kita lihat apa yang terjadi setelah pemilu. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.